أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak-bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, di pagi ini kembali dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala kita ditakdirkan bermajlis semacam ini untuk melanjutkan apa yang kita kaji dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan ahkamul aiman, yakni hukum-hukum dari sumpah. Maka berikutnya sebagai penyempurna Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan tentang bab fi kafaratil yamin, yakni bab tentang kafarah sumpah. Kafarah yakni penebus ketika seseorang kadung bersumpah, kemudian bagaimana mau menggagalkan sumpahnya. Ya, kalau pada pertemuan yang lalu sudah dibahas tidak boleh dengan lafaz selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mengatakan wallahi, billahi, tallahi, wa rabbil ka'bah dan seterusnya. Tapi tidak boleh bersumpah misalnya demi Nabi, hatta Nabi tidak boleh. Apalagi demi manusia. Kemarin yang sumpah gombal apa? Demi kamu ya. Ini. Nah, sekarang tentang kafarah ketika seseorang kadung bersumpah. Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala berkata, min rahmatillahi bi'ibadih an syara'a lahumul kafarah allati biha tahillah al-yamin. Di antara rahmat Allah terhadap hamba-hambanya, Allah mensyariatkan adanya kafarah bagi mereka yang kadung bersumpah dan ingin menghalalkan diri, melepaskan diri dari sumpah tersebut. Qala Allah Ta'ala qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sungguh Allah Ta'ala telah mewajibkan untuk kalian agar menimpali sumpah kalian, menebus sumpah kalian. Dan dalam As-Sahihain dari Nabi SAW bersabda, idza halafta ala yamin fara'aita ghairaha khairan minha fa'ti alladhi huwa khair wa kaffir an yaminik. Nabi SAW bersabda, apabila engkau kadung bersumpah, ya, kemudian engkau melihat yang lebih baik dari itu,
dari yang kau sumpah sebelumnya. Maka Nabi menyatakan, peganglah atau datangi yang baik tersebut. Kemudian engkau tebus sumpahmu dengan kafarah, maksudnya engkau istilahnya bayar denda atas sumpah yang sudah kamu ucapkan. Wa kafaratul yamin fiha takhyir wa fiha tertib. Kata beliau, dalam melakukan kafarah ini konsekuensinya ada yang sifatnya pilihan, ada yang sifatnya pilihan, ada yang sifatnya urut, yakni harus ini kemudian berikutnya dan berikutnya. Fayukhayyar man lazimathu baina it'am 10 masakin likulli miskin nisfu sa' min at-ta'am aw kiswatu 10 masakin likulli wahid minhum thawb yujzi'uhu fi salatih aw itqu raqabah mu'minah salimah min al-'uyub. Faman lam yajid syai'an min hadhihi ats-tsalatsah al-madhkurah qama 3 ayyam. Kata beliau, penebus dari dosa itu, ya tadi ada yang sifatnya pilihan, ada yang urut. Maka Allah Ta'ala misalnya memberi pilihan bagi yang ingin menggugurkan sumpahnya. Yang pertama di sini yaitu memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin masing-masingnya nisfu sa' minat ta'am. Nisfu sa' yakni maksudnya kadarnya separuh dari zakat fitrah. 1,5 kilogram beras. Ya. Atau memberi pakaian pada 10 orang miskin juga. Kalau yang pertama tidak bisa, ini yang kedua memberi pakaian. Pakaiannya bagaimana sifatnya? Pakaian tersebut membuat seseorang sah salatnya, tertutup auratnya. Itu sifat pakaiannya. Apa? Menutup aurat. Nah, itu 10 orang, untuk 10 orang. Atau membebaskan budak wanita yang mukminah dan tidak memiliki aib, tidak memiliki cacat. Nah, kalau 3 ini tadi tidak punya atau tidak didapati, maka baru puasa 3 hari. Tapi kebanyakan orang langsung puasa tok. Langsung alternatif yang keempat, dan tidak melewati yang 1, 2 itu. Ya. Fatabayyana bihadza at-tafsil anna kafarat al-yamin tajma' takhiran wa tartiba. Nah, dari sini kata beliau menjadi jelas perinciannya bahwa menggugurkan sumpah itu di dalamnya terdapat pilihan dan urutannya. Ya, yaitu dipilih antara memberi makan atau memberi pakaian ataukah membebaskan budak. Ya. Kemudian kalau tidak bisa 3 ini baru puasa. Dalilnya di sini yaitu firman Allah Subhanahu, "Fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam." Maka namanya kafarah atau penggugur daripada sumpah itu memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang kau makan atau yang kau beri makan keluargamu. Artinya kalau orang misalnya makan ayam, keluarganya dia biasa makan ikan apa,
Jangan kemudian ngasih makan untuk menggugurkan sumpahnya dengan tahu tempe. Nah ini apa? Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Atau memberi pakaian tadi. Pakaiannya apa? Yang membuat sah ketika dipakai untuk sholat, menutup aurat. Atau membebaskan budak tadi, kemudian baru puasa 3 hari bagi yang tidak mendapati perkara-perkara tersebut. Jadi makna al-ayah al-karimah ijmalan anna kafarah ma aqadtum min al-aiman idha hanastum fiha. Jadi makna ayat yang mulia ini secara global, yakni sebagai penggugur dari sumpah kalian bila sudah kadung diucapkan. Tadi berupa memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang kalian makan dan keluarga kalian. Ya. Jadi persis. Kalau misalnya berasnya biasa beras apa, katakanlah premium, jangan dikasih beras skin. Untuk apa? Untuk kafarah yamin. Ini beras yang masih bercampur mungkin dengan apa? Gabah atau apa? Batu. Persis seperti makanan kalian. Ya. Atau memberi pakaian tadi yang bisa sah untuk dipakai sholat. Atau membebaskan budak. Kemudian budaknya disyaratkan oleh jumhur ulama ini, budaknya mukminah, wanita yang beriman. Kata Syekh, Allah subhanahu wa ta'ala memulai untuk kafarah ini dengan yang termudah, kemudian yang termudah berikutnya. Maka dari yang mana saja seseorang istilahnya melakukan, maka boleh atau cukup. Nah, ini ijma' disepakati ulama. Silakan. واشترط الجمهور في الصيام 3 أيام أن تكون متتابعة. Berikutnya syarat oleh jumhur ulama, mayoritas menyatakan puasanya itu harus berturut-turut. Tidak boleh puasa sehari istirahat, besoknya puasa lagi, selang-seling. Pokoknya misalnya mulai Senin ya Senin, Selasa, Rabu. Kalau mulai Selasa ya berarti Selasa, Rabu, Kamis. Tidak boleh diputus. Ya. Ini berdasarkan qiraah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Wasiyamu 3 ayyamin mutatabi'ah." Jadi sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu dulu beliau juga di antara yang punya apa? Catatan Al-Qur'an. Sehingga ada ketika dikumpulkan oleh siapa yang ditunjuk ketua panitianya itu siapa? Zaid ibn Thabit radhiyallahu an. Itu ketika sudah diseleksi dan seterusnya, maka dikenal Abdullah bin Mas'ud ini juga di antara sahabat yang memiliki riwayat qiraah tersendiri. Ya. Di antaranya dalam mushaf atau qiraah beliau, "Fasiyamu 3 ayyam mutatabi'ah." Hendaknya puasa 3 hari berturut-turut. Kemudian beliau menyatakan banyak dari orang awam itu yang salah, ya, yaitu menganggap bahwasanya mereka boleh memilih antara puasa dan yang lainnya dari kafarah yang ada, sehingga mereka berpuasa padahal mampu memberi makan atau memberi pakaian. Ya, ini yang banyak salah.
Kalau mampu memberi makan, ya beri makan, mampu ngasih pakaian. Ya. Nah, bagi mereka yang bisa kemudian tetap memilih puasa, la yujzi'uhum. Ini tidak, ibaratnya tidak sah. Kafarahnya tidak benar. Wala yubri' dhimmatuhum min kafaratil yamin. Tidak bisa meloloskan dari penghapus sumpah. Tidak bisa. Ya. Karena puasa itu bisa berlaku dengan puasa 3 hari tadi berturut-turut kalau tidak mampu ngasih makan atau membelikan pakaian atau membebaskan budak. Maka kata beliau, wajib ini orang-orang diingatkan. Masalah ini diingatkan. Ya. Kemudian dibolehkan untuk mengedepankan kafarah sebelum sumpahnya. Ya, artinya tahu dia tidak bisa untuk memenuhi sumpahnya. Kemudian kadung bersumpah, maka bayar duluan misalnya. Boleh juga diakhirkan. Kadung bersumpah artinya diakhirkan. Nah, kalau dibayar duluan kafarahnya, maka itu sebagai pembersih dari sumpah. Ya, ini disebut muhallalah lil yamin. Kalau dibayar di belakang, maka ini disebut mukaffirah lil yamin. Ya, berdasarkan dari Nabi SAW dalam As-Sahihain bersabda, ya, idza halafta ala yamin wa ra'aita ghairaha khairan minha fa'ti alladhi huwa khair wa kaffir an yaminik. Seperti tadi yang sudah lalu, yaitu apabila engkau kadung bersumpah kemudian kau melihat yang lebih baik dari yang sudah kamu sumpahkan, maka datangi yang baik itu. Kemudian kau bayar kafarah atas sumpahmu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh mengakhirkan kafarah. Dan dalam riwayat Abu Daud rahimahullah, kaffir an yaminik tsumma alladhi huwa khair. Ini bayar sumpahmu, kemudian lakukan yang lebih baik itu. Ya. Nah, hadis ini menunjukkan bolehnya mendahulukan kafarah daripada sumpah itu sendiri. Nah, ini dua hadis tadi menunjukkan bolehnya membayar duluan atau mengakhirkan dari kafarah yang dimaksud. Wa minas sunnah wa min haqqil akh ala akhihi al-muslim ibrar qasamihi idza aqsamahu alaih. Di antara sunnah adalah memenuhi hak saudara muslim, ya, yaitu konsekuen terhadap sumpahnya. Seseorang kalau sudah bersumpah konsekuen. Ya. Dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu an berkata, amarana Rasulullah SAW bisaba'. Kata sahabat ini, Rasulullah SAW memerintahkan kami 7 perkara. Amarna bi'iyadatil marid. Rasulullah SAW memerintahkan kita ini untuk menjenguk yang sakit. Ya, menjenguk siapa yang sakit. Wattiba'ul janaiz, kemudian menghantarkan jenazah, mengikuti jenazah kalau ada. Watashmid al-atis, yaitu mendoakan orang yang bersin. Kalau dia mengatakan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Dibalas lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian wa ibrarul qasam awil muqsim,
yaitu apa? Menghalalkan sumpah, ya, atau menebus kalau dia melihat yang lebih baik, ada yang lebih baik. Wa nasrul mazlum, yang kelima, kita diperintahkan menolong orang yang terzalimi. Wa ijabatud da'i, yaitu menghadiri undangan kalau diundang, ya. Wa ifsya'us salam, dan mengucapkan salam, menyebarkan salam. Nah, itulah 7 hal yang diperintahkan Nabi SAW kepada kita juga. Wa in karrara al-ayman qabla at-takfir ala fi'l wahid mujibuha wahid. Thumma hannatha fiha fa alaihi kafarah wahidah. Kalau misalnya ada orang mengulang-ulang sumpahnya, padahal sumpah yang pertama tadi belum dibayar kafarahnya, ya, maka ini tetap terhitung 1. Ada orang bersumpah, belum dipenuhi sumpah lagi, maka ini kafarahnya tetap 1. Demikian kata beliau, kalau bersumpah sekali, tapi yang disebut banyak hal. Beliau contohkan di sini. Kalau ada orang bersumpah, wallahi la akul, wala ashrab, wala albas. Ada orang bersumpah, demi Allah, saya tidak akan makan, tidak akan minum, tidak akan pakai baju. Ya. Kemudian dia melanggar dari 3 yang dia sumpahkan tadi. Artinya, baru ngucapin, kemudian makan. Baru ngucapin, kemudian minum. Dan seterusnya. Maka dalam hal ini, kafarahnya 1. Yang lain ikut juga terbebas dengan membayar kafarah sekali. Karena sumpahnya sekali. Ya. Adapun kata beliau, bila seseorang bersumpah berkali-kali untuk banyak hal, ya, kemudian melanggar, maka masing-masing dari sumpah itu kafarahnya sendiri-sendiri. Saya ulang, Syekh menyatakan, apabila ada orang bersumpah dengan berbagai sumpah, ya, dan setiap sumpahnya itu menunjukkan perbuatan sendiri-sendiri, ya, maka dia harus membayar kafarah setiap yang disumpahkannya. Ini penukil dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Barang siapa yang mengulang-ulang sumpah sebelum membayar kafarahnya, maka banyak riwayat, kata beliau. Yang ketiga, dan ini yang sahih, in kanat ala fi'l fakaffarah wa illa fakaffarat. Kalau sumpahnya ini menunjukkan atas 1 perbuatan, maka kafarahnya 1. Kalau banyak perbuatan, maka kafarahnya juga banyak. Di sini dicontohkan, kalau ada orang bersumpah, la af'alu syai'a, saya tidak akan melakukan apa-apa. Kemudian dia lupa dan melakukan yang dia sumpahkan. Tadi mengatakan, wallahi saya tidak akan begini. Ternyata dia lupa dan melakukannya. Atau ada orang yang maksa. Dia dipaksa. Atau karena orang itu bodoh, tidak tahu kalau sumpah itu ada konsekuensinya maksudnya. Ya. Kemudian orang yang bersumpah tadi karena tidak tahu, dia melanggar, maka karena tidak tahu tidak wajib baginya kafarah. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana.
wahai Rabb kami, jangan engkau dosakan kami ya, bila kami lupa atau kami bersalah. Lupa atau bersalah. Ya. Karena melakukan perbuatan yang dipaksa itu tidak bisa dinisbatkan kepada dia. Karena dipaksa. Tidak dinisbatkan pada pelakunya. Kalau dia dipaksa. Dan Allah Ta'ala mengangkat dari umat ini, artinya mengampuni dosa kesalahan dan karena lupa serta karena terpaksa atau dipaksa. Ya. Disebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Idza halafa ala insan qasidan ikramah la yahnuth mutlaqan illa idza kana qasidan ilzamuh fa innahu yuhnas atau yuhannas." Apabila seseorang bersumpah ya dengan maksud untuk memuliakan ya, maka ini tidak disebut apa istilahnya orang mengingkari janji, tidak mengingkari sumpahnya, kecuali seseorang memaksudkan untuk apa? Konsekuen dengan yang dia ucapkan. Maka ini bisa dianggap sebagai pelanggaran. Jadi kadang ini kebiasaan ya di suatu masyarakat, suatu daerah ya. Orang Arab itu kadang berjalan dua misalnya ini. Kita ketemu di masjid, ada dua orang ketemu di masjid. Kemudian begitu sampai di pintu kan tidak cukup kalau untuk dua orang ya. Ya. Ada kadang mengatakan, "Wallahi la amshi qiddamak." Dia mengatakan apa? Sampai sumpah. Demi Allah saya tidak akan melangkah di depanmu maksudnya. Istilahnya apa? Adab yakni. Mungkin karena merasa lebih tua. Yang tua sungkan karena ini lebih alim dari dia. Jadi sampai apa? Sumpah. Wallahi la amshi. Saya mengatakan demi Allah saya tidak akan melangkah. Ya. Ini sumpahnya apa? Kira-kira. Sumpah dengan maksud benar-benar tidak akan melangkah atau karena akhirnya dorong-dorong, yang ini mendorong ini. Ini terkadang sabqul lisan istilahnya apa ya? Sabqul lisan ini keceplos. Karena memang apa terkadang menjadi kebiasaan ada orang yang sedikit-sedikit sumpah seperti yang saya sebutkan pada pertemuan lalu. Ya. Jadi kalau dia memaksudkan sumpah betulan, ya jangan dilanggar. Ya. Kemudian tambih di sini apa? Tambih yakni peringatan. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang kafarah sumpah, Allah berfirman, "Wahfazu aymanakum." yakni jaga, pelihara sumpah kalian. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan di sini supaya menjaga sumpah. Ya, maksudnya apa? Jangan gampang bersumpah. Jangan gampang bersumpah. Jadi orang kalau tidak pernah bersumpah, terus suatu ketika dia ke pojok, terus bersumpah, orang akan yakin. Orang akan yakin. Oh iya betulan berarti. Tapi sedikit-sedikit wallahi, dikit-dikit wallahi. Ini tidak tahu yang mana yang benar. Kok wallahi terus? Dijadikan urap wallahi, na'udzubillah. Ibaratnya makanan. Ya. Jadi dari ayat ini kata Syekh apa? Allah Ta'ala melarang cepat-cepat bersumpah seseorang, jangan begitu. Cepat-cepat bersumpah, cepat-cepat melanggar. Ini dari ayat ini pelajarannya.
Ya. Atau juga larangan dimaksud di sini, wahfadzu aimanakum, jangan kalian meninggalkan sumpah tanpa membayar kafarah. Jangan kalian bersumpah tanpa kemudian meninggalkan atau melanggar tanpa membayar kafarah. Ya. Jadi demikian ayat tadi memerintahkan supaya kita ini menghormati urusan sumpah. Ya, jangan bergampang-gampang urusan sumpah. Ya, sampai dari lelucon yang ada kadang ya, tengah masyarakat itu sampai dikatakan, kau ini kalau tidak sumpah sehari kayak sariawan mulutmu. Ya. Sampai ada yang mengatakan begitu, apa? Kalau tidak pakai sumpah sariawan mulutmu. La ilaha illallah. Ini karena kebiasaan. Ya. Kebiasaan yang ini perlu diluruskan. Kemudian yang wajib juga diingatkan bahwa sebagian orang apabila bersumpah yahtal ala mukhalafatil yamin. Yani mengentengkan dan dia seolah sombong mengatakan, nanti saya bayar kafarah. Kamu tadi sumpah loh. Oh iya, gampang. Jangan begitu, kata Syekh. Ya. Dan orang tadi mengira dengan sumpahnya itu sebagai hilah, yakni tipuan. Ya. Tipuan biar dia selamat dari siapa? Urusan sumpahnya tadi. Dari orang yang akan mengkritiknya atau mengawasinya. Maka yang demikian tidak boleh. Orang-orang harus diingatkan masalah ini, kata Syekh. Jangan Jangan menyelisih sumpah atau mengentengkan dengan merasa saya akan bayar kafarah dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini ada nukilan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Berkenaan dengan masalah ini. Ungkapan beliau, wa minal hiyal al-batilah. Law halaf atau law halifa la ya'kul hadzal raghif. Di antara bentuk sumpah yang batil, dan ini menipu. Ungkapannya menipu. Sumpahnya apa? Ya. Seseorang berkata, maksudnya, na'udzubillah, dia mengatakan, demi Allah, saya tidak akan makan dari roti ini. Ya. Oh, sumpahnya ditunjuk, saya tidak akan makan dari roti ini. Demi Allah, sampai bersumpah. Atau seseorang bersumpah, saya tidak akan tinggal di rumah ini setahun. Saya akan bersumpah, demi Allah, saya tidak akan tinggal di rumah ini setahun. Atau tidak mau makan dari makanan tertentu. Ya. Kemudian orang-orang berkata, yang tadi bersumpah ternyata makan roti tersebut dan meninggalkan satu suap, tinggal satu suap dilepah atau dibiarkan. Ya. Rumah tadi yang dia sumpahi tidak akan tinggal di dalamnya, tiba-tiba dia tempati, melainkan dalam 1 tahun tinggal 1 hari. Ya, makanan tinggal 1 suap dibiarin, rotinya, rumahnya tadi tinggal 1 hari keluar dari rumah tersebut. Ya, kemudian makan dari makanan yang ada semua, kemudian menyisakan sedikit saja. Ya, maka ini disebut hilah batilah. Ini disebut bentuk menipu. Caranya jelek seperti ini, batil. Ya. Kapan orang berbuat demikian, maka dia berarti benar-benar melanggar sumpahnya.
melanggar sumpahnya dan melakukan yang tadinya apa? Dia niatkan tidak mau melakukannya. Ya. Jadi wajib bagi orang yang berbuat demikian, ya, dia itu harus konsekuen dengan yang dilarang dalam agama Islam. Di antaranya perkara tadi, ya, karena kata Imam Ibnu Qayyim, fa innal birra wal hins fil aiman nadhiru ta'ah wal ma'siyah fil amri wan nahi. Karena urusan sumpah, ya, yakni dalam membayar kafarah sumpahnya seseorang itu barometer ketaatan dia. Kalau tidak bayar kafarah berarti berbuat maksiyah, yakni melanggar. Jadi urusan apa, perintah dan larangan ini ukurannya juga sama dengan melanggar sumpah atau tidaknya, sama. Walidzalika la yabra illa bi fi'lil mahluf alaih jami'uh la bi fi'li ba'dih. Kama la yakunu muti'an illa bi fi'lihi jami'ih. Demikian kata beliau, tidaklah dikatakan bebas dari sumpah, melainkan seseorang melakukan yang dia sumpahi. Semuanya, bukan cuma sebagian. Sebagian dilakukan, sebagian ditinggalkan seperti tadi. Ya, kalau sudah mau taat, ya kerjakan semua. Ya, kemudian membayar sebagian yang dilanggar. Itu sebagaimana seorang melakukan maksiat separuh. Melakukan maksiat separuh. Kalau melanggar sumpahnya separuh. Begitu. Kemudian contoh lagi di sini, sebagian orang ada yang bersumpah tidak akan melakukan sesuatu, tapi kemudian dia nyuruh orang lain melakukan perbuatan tersebut sebagai wakil dia, sebagai ganti dia. Maka ini disebut tadi tipuan, yang jenis penipuannya itu tidak bisa membuat dia terbebas dari sumpahnya. Orang tersebut tetap melanggar sumpahnya meskipun nyuruh orang, dihitung melanggar sumpah. Dia sendiri tidak berbuat, tapi orang berbuat seperti yang dia langgar sumpahnya. Maka ini tidak boleh. Ya. Adapun kata Syekh, apabila seseorang tidak bermaksud secara langsung melakukan perbuatan tersebut, ya, maka baginya apa yang dia niatkan. Maka baginya apa yang dia niatkan. Allah Maha tahu hati seseorang niatnya apa. Ala kulli hal, kata beliau, perkara sumpah ini adalah perkara besar, jangan diremehkan, ya. Jangan dibuat gampang, tidak boleh, ya. Tidak boleh juga seseorang merekayasa seolah mau menipu, padahal Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kenapa dikatakan mau menipu? Yaitu supaya terbebas dari hukum atau bayar kafarah sumpah. Maka yang demikian tidak layak bagi seorang muslim atau muslimah. Ya, demikian ma'asyiral muslimin, berarti kita selesai dari masalah apa, al-yamin, ahkamul aiman dan kafarahnya. Ini mengenai sumpah dan hukum-hukumnya. Demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada dialog nih mengenai sumpah. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada dari kita yang gampang bersumpah.
Oh, ada. Ditunda sampai punya uang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai menunda. Jadi kalau keadaannya memang belum punya, maka itu hendaknya dijadikan pelajaran. Berikutnya jangan gampang bersumpah. Sudah tidak bisa bayar kafarah, banyak sumpah lagi. Ini musibah. Itu pelajarannya ya. Pelajarannya supaya apa? Ke depan kapok, jangan sumpah-sumpahan lagi. Nah itu. Adapun menunda kalau memang belum punya, ya sudah, kapan ada. Tetap harus. Kalau seseorang berhutang kepada manusia, itu harus dibayar. Apalagi ini hutang pada Allah istilahnya. Orang kalau tidak bayar kafarah berarti punya hutang sama Allah. Ya lebih layak dan lebih banyak mestinya diperhatikan untuk disegerakan sumpah bayar kafarah sumpah itu. Ya. Demikian wallahu a'lam. Ya. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.